Akhirnya disunahkan untuk bercela. Ini sunnah yang mendalam. Gimana? Wa yustahabu an yastamila al-qurna witran wa syafa' wa hasan di asli sunnah. Disunahkan untuk memakai celak hitungannya ganjil. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud dengan sanad yang jayyid, man iktahala falyutir, barang siapa yang memakai celak hendaklah jumlahnya itu ganjil. Man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Yang melakukan itu bagus, yang tidak melakukan juga tidak berdosa, tidak melakukan. Dari hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqhulah. Nabi memiliki muqhulah. Muqhulah ini wadah untuk celak. Yang tahilu minha fi kulli ainin thalatha. Nabi memakai celak dengan wadah, dari wadah itu setiap mata 3 kali dikasih celak. Wa qila yaktahilu fil yumna thalathan wa fil yusra marratayn. Ada yang mengatakan di kanan 3 kali, di kiri 2 kali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tahala ja'ala fil yumna thalathan wa fil yusra mirwadain wa ja'ala witran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bercelak dikasih celak di tangan, di mata kanannya 3 kali, di kirinya 2 kali. Cuman hadis ini dalam periwayatannya di dalam sanadnya itu ada Umri atau Umari wa man lam ya'rif. Jadi sanadnya itu dhaif. Beda yang dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, sanadnya ini hadis diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, lebih kuat ya. 3. Celak yang dipakai itu celak ismit namanya. Nabi memerintahkan memakai celak tersebut. Alaikum bil ismidil murawwah. Hendaklah kalian memakai celak ismid al-murawwah yang diberikan wangian di dalam. Celak ini kalau dipakai ke mata pedasnya luar biasa. Jadi Nabi pakai celak itu mau tidur. Jadi bukan mau kondangan atau mau pergi keluar rumah, bukan. Mau tidur. Dan celaknya itu ditaruh di bola matanya. Bukan untuk mengukir alisnya, bukan. Atau bulu matanya, bukan. Orang kan mengukir matanya pakai celak. Bukan, celak itu taruh di bola mata. Sehingga kalau bangun dari tidurnya itu kotoran pada nempel di kiri kanan matanya dulu. Jadi lebih kepada kesehatan mata. Kotoran-kotoran yang ngumpul itu hilang. Ya mungkin mencegah katarak ya kalau rutin dipakai, konsisten dipakai, apalagi orang yang punya masalah dengan matanya. Nah, celak ismit ini kalau kata guru kami udah langka sebenarnya. Ada di India. Cuma setiap celak yang dijual mereknya ismit semua ada tuh. Mereknya ismit, cuma dia itu KW sampai 1000 kan. Bro. Dan cuma dia tetap celak apapun sunnah dan memberikan kesehatan untuk mata. Cuma itu tadi ya, celak itu dipakai di dalam bola mata, bukan di pinggir kiri kanan kan. Dan dipakai mau tidur.
habis bangun tidur dibersihkan. Jadi bukan untuk apa namanya, untuk menghias diri, enggak ada ya. Guru-guru kami itu nggak ada satu pun mau pergi acara nggak ada ya. Karena ada sebagainya. Itulah. Nah, sekarang ini lebih dominan sama perempuan ya. Itulah lebih ke apa, sisir apa, pensil alis, bulu mata, dilukis. Ini untuk kesehatan. Jadi sebelum tidur Nabi memakai celaknya, ketika bangun Nabi bersihkan sisa-sisa jeratnya, karena kalau dulu kan harus hilang semua yang nempel. Wa annahu yajlul basar wa yubtu syar wa yudhibul qadar wa yusaffil law. Faedahnya yajlul basar, menerangkan pandangannya lebih bersih. Wa yubtu syar, menumbuhkan rambut. Rambut yang mana ini Allah alam, rambut dari mulutnya. Wa yudhibul qadar, menghilangkan kotoran, karena memang habis bangun tidur itu nempel kotoran luar biasa. Kadang-kadang susah gitu buka mata. Orang yang sering pakai SPID tahu ya, apalagi matanya lagi udah banyak kotoran, banyak lendirnya, banyak katarak, atau nempel jadi gini ya. Baik. Wa yusaffil lawn, ya, membersihkan ya warnanya. Selanjutnya wa an yuqassis syariba. Selanjutnya dari Hisrul Fitrah disunnahkan untuk memotong kumis. Kumis ini ada beberapa versi ya, di sini bakal dijelaskan. Yang tahu di anal qasa huwa al-maqam wa huwa min babil wa huwa sya'r alladhi yasiru al-albab. Syarib itu apa namanya, kumis ya, rambut yang tumbuh di atas bibir ya, bibir bagian atas. Hatta tabinu amrat asy-syafa bayanan qahira wa la yazidu ala dzalika. Jadi di sini diminta untuk dipotong, bukan dicukur kumis itu. Ukurannya sampai bagian pinggir dari bibir itu terlihat dengan jelas. Jadi jangan sampai kumisnya itu melewati bibirnya. Bayan al-qahiran, sampai terlihat jelas ya, kayak sama-sama lagi. Malah yazid ada tadika, habis selesai itu udah terlihat jelas bibirnya, jangan ditambah lagi, itu jangan di. Wa hadha huwa al-mukhtar fi sifati qassihi wa huwa madhhab Syafi'i wa Malik. Ini madhab Syafi'i dan Malik. Wa kana yaraha al-qubuthila wa yu'mar bi'adabi fa'ili wa yuqra an ya'khudha min a'lam. Imam Syafi'i, Imam Malik menganggap aku kalau mencukur kumis dicukur, yang benar cuma dirapikan aja. Wa hadha huwa al-murad bi ihfa'i syawarib. Ini yang dimaksud dengan ihfa'i syawarib dalam hadis. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalafal musyrikin, bedai orang-orang musyrik, wa waffarul liha, maka peliharalah janggut, wa ahfu syawariba, dan ahfu syawariba, kumis itu di ekfu. Nah, ekfu ini kalau menurut Imam Syafi'i adalah dirapikan, enggak dicukur. Wa fi riwayat inhaqu syawariba wa ahfu liha. Qala al-Hafidz Ibn Hajar, berkata al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani fil Fath, dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini sarahnya Sahih Bukhari ya.
An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-majus. Nabi menyebutkan orang-orang Majusi. Faqala, maka Nabi berkata, innahum yufiruna sibalahum, mereka itu memelihara sibal. Sibal itu yang menyambung dari bumi sampai ke bawah, ke jantung. Wa yuhlikuna lihahu. Jadi orang Majusi, mereka di zaman Nabi menjamin melihara kumis dan sibal. Jadi ini sibal kalau dalam bahasa. Wa yahlikuna lihahum, sedangkan janggutnya mereka halak, cukur. Jadi janggut dicukur, yang lain dipelihara. Fakhalafu, kata Nabi, bedai mereka, jangan sama seperti mereka. Wa dzakara riwayatul ukhra, dan beliau menyebutkan riwayat lain. Ila anqal, sampailah penjelasannya itu di dalam kitab Al-Bari. Lakin kullu dzalika muhtamal bi an yurada istisal jami' sya'r an-nabit ala syafat al-ulya, wa yahtamil li an yurada istisal ma yulaqi hamrat asy-syafa min a'laha. Semua riwayat ini memungkinkan yang dimaksud istisal. Istisal itu cukur habis semua rambut yang ada di atas bibir bagian atas, yaitu kumis, semua dicukur habis. Memungkinkan dicukur habis yang bagian dekat bibirnya aja, supaya bibirnya itu tidak tertutup tidak tertutup kumisnya. Wala yastawhiba biqimat bagiyatiha, cuman yang lain jangan dicukur. Nadharan ila al-ma'na fi masyru'iyyati dzalika wa huwa mukhalafat al-majus. Pertimbangannya adalah untuk perintahnya Nabi itu untuk membedai orang-orang Majusi. Mereka tidak melakukan itu, panjang sampai tutup, bibirnya nggak kelihatan. Biar butuh orang-orang Majusi Yahudi zaman dulu ya, yang masih ada sisanya butuhnya. Bahkan yang nggak ada butuhnya, gambar-gambarnya, lukisannya seperti itulah. Orang-orang Majusi ini, orang-orang Persia zaman dulu, kalau ada lukisannya rata-rata seperti itu. Wal amnu min at-tashwish 'alal aqil. Yang kedua juga supaya tidak mengganggu ketika makan. Kalau ada sebagian orang kumisnya itu sampai melewati bibirnya, sampai ke bibir. Ketika makan, minum, karena nyangkut makanan minuman di kumis itu. Atau ketika makan, minum, kumisnya masuk ke situ. Ya kalau habis melakukan aktivitas di luar, bisa aja ada kotoran dan yang lain. Itu bisa menyebabkan kuman ya, nggak bersih. Ini kan kebersihan untuk badan yang Nabi ajarkan. Baik. Jadi alasan itu untuk kebersihan dan juga untuk membedai kaum Majusi. Wakhtara ba'dal mutaakhirin anna halqahu sunnah itu. Sebagian mutaakhirin dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah untuk dicukur habis. Lihat hadis ini, karena ada hadis di dalamnya. Jadi Imam Syafi'i sendiri, ini ada dua pendapat. Karena hadisnya itu tidak secara jelas. Yang dimaksud mencukur itu mencukur habis atau mencukur bagian yang ada di bibirnya aja. Kalau Imam Syafi'i sendiri, bagian yang ada di dekat bibir aja. Jadi lebih maknanya itu menipiskan kumis, ditipiskan, dirapikan.
cuman tidak dicukur. Baik. Kalau guru kami yang tua cukur habis, yang muda mereka enggak, cuma merapikan aja, nggak ada cukur. Yang tua juga ada beberapa orang yang tidak cukur, karena memang hadisnya itu bisa, tadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami di Fathul Bari, bisa memungkinkan dua hal ini, dan beliau pun nggak tahu dia kayaknya di dalam kitab itu. Jadi digantung aja dua pendapat ini. Yang mau cukur boleh, yang mau sekadar merapikan juga boleh. Jadi dua-duanya dilakukan. Baik. Yang apa nggak bagus itu membiarkannya tumbuh begitu lebatnya sampai menutupi, sampai mengarah ke bibir. Tadi menyebabkan makan juga tidak bagus, dan juga kotor ya kalau lagi mau makan dan minum. Baik. Selanjutnya yang keempat ini ya, wa an yuqallima dhufra, dan disunahkan untuk memotong kuku. Dalam hadis qassu hadafirakum fa inna syaitan yajri ma baina al-lahmi wal dhufr. Potonglah kuku-kuku kalian, karena sesungguhnya syaitan dia berjalan antara daging dan kuku, ya tempat tinggalnya syaitan berarti. Hadis diriwayatkan Al-Khatib fil Jami' dengan sanad yang baik. Sanad yang baik ya, yang mengatakan dia berjalan antara kuku dan daging. Cuma jawaban di kota itu apa? Wali syana'ati suratihi ila Allah. Begitu juga kalau dilihat sangat tidak bagus kuku itu kalau panjangnya, kalau panjang sangat tidak, pemandangannya kurang bagus, kurang bagus. Cuman sebagian orang berpandangan bagus, kayaknya. Karena ada orang yang berpandangan, orang punya otak masing-masing ya, masih bahwa pikirannya berbeda. Cuman kebanyakan orang lebih menilai kalau punya itu pendek, lebih rapi, lebih kelihatan bagus. Walianna idza taraka bihadhihi yakhdas wa yafmash. Kalau dibiarkan seperti itu juga terkadang dia melukai dirinya sendiri, bagi gaul tahu karena kukunya yang panjang ya berdarah. Walima yajtama' fihi min al-wasakh. Yang paling penting di dalamnya itu bisa mengumpulkan kotoran. Sedangkan kita ini makan disunahkan pakai tangan disunahkan tadi. Boleh nggak pakai tangan, boleh aja. Itu juga terkait dengan kesehatan. Karena dikatakan tangan itu mengeluarkan enzim yang membantu mempermudah penguraian atau pencernaan makanan di dalam tubuh. Dan ini akan berbeda kalau makan dengan sendok ya, apalagi yang terbuat dari logam. Karena logam itu ketika dipakai dia ada partikel yang terkikis dan itu masuk dari dalam badan. Dan logam ini adalah bagiannya itu tidak terurai di dalam badan, dan kalau mengendap bisa menyebabkan penyakit. Hanya Nabi lebih menganjurkan untuk memakai bisa memungkinkan untuk menyebabkan penyakit, bukan berarti ya langsung sakitnya juga kan, karena faktanya juga tidak seperti itu. Nah, cuman boleh nggak makan gajah? Boleh aja. Boleh nggak pandangannya makan nasi minyak? Kalau pakai tangannya berminyak panas lagi siang-siang hari. Mau pakai sendok boleh aja, boleh. Tidak. Apalagi lagi sakit. Atau makan yang pedas, kalau pakai tangan itu pedas sampai berjam-jam biasanya. Makan sambal ya. Mau pakai sendok supaya nggak pedas, boleh.
Baik. Wal afdal fi kaifiyati taqlib al-adfar ini mau potong sendiri, mau dipotongin orang nggak mampu ya. Walasiyama man lam yuhsin as-sadwari yadin yumna baina katsir min an-nas la yatawakkal min qasiyah. Sebagian orang itu tidak pandai untuk memotong kuku tangan kanannya, karena dia orang yang kurang bisa memakai tangan kirinya. Tangan kiri agak kurang pandai. Jadi itu banyak, kata Al-Iraqi, banyak orang yang nggak bisa menggunakan tangan kirinya. Jadi kalau potong kuku kanannya pakai tangan kirinya, itu lebih sakit atau sulit atau tidak. Mau minta tolong nggak? Kecuali kalau kayak wudu, diwuduin orang, hukumnya makruh atau khilaful aula. Kan kayaknya sangat manja atau seperti ibadah pun ada bos dan anak buah, sampai wudu pun minta anak buah yang boleh dia gitu. Beda kalau ini, kalau minta anak buah itu enggak tahu siapa orang. Baik. Qala ba'dul fudala, sebagian fudala, wa sawa'un ukhidha bil miqas kama huwa al-ma'lum lin-nas. Motongnya itu mau pakai gunting boleh, au bil maqlama au ghairiha, atau pakai gunting kuku. Gunting biasa atau gunting kuku boleh. Gunting biasa yang kecil ya, bukan gunting apa? Gunting seng ya, suka jadi. Atau gunting kuku, gunting biasa boleh, atau gunting kuku yang memang sudah didesain untuk memotong kuku. Walau wajib kan atas sudah apa pun boleh dapat sudah. Wa amma ma ta'awwad ba'd an-nas, ataupun sesuatu yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia, biqat'iha bil asnan, potong kuku pakai gigi di zaman-zaman kecil dulu ya. Fa innahu makruh ya. Bal rubbama yuridul faqr, bahkan terkadang menyebabkan kefakiran. Fal yata'ammal, ya mungkin aja lah kita miskin gara-gara waktu kecil dulu, tapi kalau kecil kan nggak tahu mungkin ya terkadang bisa menyebabkan kefakiran. Cuma jalurnya dari mana? Wallahu a'lam. Cuma ulama emang sering ngomong gitu ya, jangan potong kuku pakai gigi, ntar menyebabkan fakir. Nggak potong kuku pakai gigi masih fakir juga ya, memang mungkin udah surat takdir, terima ya. Baik. An yabda'a bi sababati yadihi al-yumna, motongnya itu mulai dari jari apapun nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuman yang sunnah ada beberapa cara. Yang pertama adalah untuk kuku tangannya, mulai dari telunjuk tangan kanannya, dari telunjuknya, kemudian telunjuk jari tengah, setelah jari tengah, jari manisnya tangan kanan ini masih, kemudian baru kelingkingnya, baru jempol. Kemudian untuk tangan kiri, mulainya dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, baru jempol. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua sama, cuman bedanya jadi dari sini ya, dari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengahnya, jari manisnya, kelingkingnya. Cuman ini kayak dipotong dulu, langsung pindah ke tangan kiri, kelingkingnya, jari manisnya, jari tengahnya, telunjuknya, ibu jarinya, baru yang terakhir ibu jari dari tangan kanan. Jadi begitu. Itu cara yang kedua. Kata Imam Ramli di dalam Ghayatul Bayan, kitabnya atau Syarh Al-Zubat,
wal aula fi qassihi an yakuna mukhalifan. Afdalnya memotongnya itu mukhalifan di cara yang ketiga, berdasarkan hadis man qassa adhafiruhu mukhalifan lam yara fi ainihi ramadan. Barang siapa yang memotong kuku tangannya mukhalifan, dia tidak akan melihat kedua matanya itu terkena penyakit mata. Penyakit mata itu ya bukan penyakit mata yang ma'nawi, yang ain itu bukan. Sakit mata, ya matanya merah, bengkak lah dan lain-lain. Wa fassarahu jama'ah minhum Abu Abdillah ibn Battah. Ditafsirkan bagaimana memotong mukhalifan itu. Caranya dia memulai dengan kelingking tangan kanan, kemudian jari tengahnya, kemudian ibu jarinya. Setelah itu baru jari manisnya, kemudian telunjuknya. Jadi nggak berurutan, itu namanya mukhalifan. Jadi dari kelingking, tengah, jempol, jari manis, baru telunjuk. Ini yang kanan. Kemudian untuk yang kiri, dari jempol dulu, tengah, kemudian kelingking, habis kelingking, telunjuk, baru jari manis. Beda lagi. Ini cara yang ketiga. Cara yang pertama, cara yang kedua lebih mudah diingat. Keluhnya cuma dari telunjuk tangan kanan. Habis itu berurut sampai kelingking, baru jempol, atau langsung pindah ke kiri dari kelingking sampai jempol ketemu jempol. Kalau ngambil cara pertama, jempol sudah pindah. Amma rijlahu fayuqallimuha kama yuqalliluha fil wudu. Adapun kuku kakinya caranya cuma satu, mulai dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Itu caranya. Jadi kelingking kaki kanan langsung berurutan, jari manisnya, jari tengahnya, telunjuk. Apa ada nama telunjuk juga jari kaki, Allah alam. Kemudian jempol, kemudian lanjut ke jempol, kemudian ya langsung berurutan. Jadi kalau kita sejajarkan jari-jari kaki itu, mulai dari kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri, berurutan itu sunnah seperti itu. Seandainya tidak berurutan, yang penting dipotong dapat pahala, sunnah. Cuma ini lebih afdal karena turun riwayat hadisnya seperti itu. Yang diperhatikan, wa tusannul mubadaratu bi ghusli ru'usil asabi' ba'da qassi adhafiriha. Disunnahkan untuk segera membasuh ru'usul asabi', jari-jari, ba'da qassi adhafiriha, setelah memotong kuku-kukunya. Habis dipotong langsung dicuci, langsung dibersihkan. Faqad qila innal haqqa bil adhafir qabla ghusliha yadurru bil jasad. Karena dikatakan orang yang habis memotong kukunya kemudian tidak dicuci pakai air, kuku-kukunya tadi langsung dia pakai untuk apa namanya? Untuk menggaruk, ini bisa menyebabkan mudarat untuk badan. Mudarat itu bagian badannya Allah alam. Cuman anjuran seperti itu. Jadi habis potong kuku itu biasakan langsung dibasuh jarinya. Jangan dipakai untuk apapun dulu sebelum dibasuh. Selanjutnya wa an yantifal ibd. Disunnahkan untuk natful ibd.
Ibut itu ketiak ya, disunahkan untuk mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak ini untuk laki-laki disunahkan dicabut, untuk perempuan disunahkan dicukur, sama juga. Wayahsul aslu sunnah bihalki, itu afdalnya ya. Kalau seandainya laki-laki mencukur dapat kan sunnahnya dapat. Wadhalika li'anna al-maqsud an-nadhafah, karena tujuan supaya bersih. Wa alla yajtami' fi khilalihi wasakhun wa huwa hasil bil halq wa nahbihi kan-nur wal qas. Kenapa? Tujuannya untuk dibersihkan, karena di sini sumber numpuknya kotoran. Karena berkeringat, kalau udah berkeringat kan kotor. Kalau tidak dibersihin ya sumber kotoran, berbau dan lain-lain. Itu kan berarti nggak bersih jasadnya, badannya. Nah, ini pembahasan tentang khisal al-fitra. Wal hikmah fi ikhtisas al-ibn bin nataf ala wajhi al-afdaliyah anna al-ibn mahallur raihah karihah. Kenapa secara khusus untuk bulu ketiak itu disunahkan dicabut? Di sini nggak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kayaknya sama ya, laki-laki dan perempuan afdalnya itu dicabut. Zaman dulu masih banyak orang dulu nyabutin bulu ketiak. Wan nataf yudhif asy-sya'r fa takhaffa ar-raihah. Karena kalau dicabut itu bisa melemahkan rambutnya, maka bau ketiak, karena sumber ketiak dari situ ya, ketiak itu biasanya berbau tidak sedap ya. Nah, dengan mencabut itu mentahfif, meringankan baunya, hilangkan sebagian bau kalau dicabut. Wal halaq yukthifu sya'ar fatukthiru minhu raihatun karihah. Kalau dicukur itu cepat tumbuhnya. Kalau dicabut dia lama tumbuh. Jadi sumber baunya itu berkurang. Jadi Imam Syafi'i ngajarin untuk dicabut itu kan dicukur. Cuma Imam Syafi'i sendiri mencukur karena beliau nggak kuat kalau dicabut, pentingnya sakit, coba aja. Beliau lebih mencukur, kan tetap dapat pahala sunnahnya ya. Jadi ya, reguler sebenarnya. Khisal fitrah ini disunahkan mentoknya itu di 10 hari, jangan terlambat sampai 10 hari. Ini belum sempurna. Insyaallah pertemuan akan datang kita sempurnakan sampai ke 10. Kalau sampai 40 hari, apalagi ntar habis ini belum haluan ya, disunahkan itu. Itu apalagi belum haluan itu tempat katanya bergelantungan syaitan di tempat situ. Kalau tidak cukup, jadi bulu-bulu itu ya, kalau nggak dicukur, bekas keringat dan yang lain menempel di situ. Kadang-kadang tidak dibersihkan secara maksimal juga, tidak dibersihkan secara maksimal. Orang kalau sampoan, ya rambutnya yang disampai. Bulu ketek nggak terlalu juga dikasih sampo. Kalau dia pakai minyak rambut, bulu ketek nggak diminyakin juga kan. Artinya memang nggak tidak dipelihara, karena memang ya bagusnya dibersihkan supaya tidak menjadi sumber kotoran. Allah Subhanahu